Biasanya ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan ya, ini istilahnya kalau di dunia kedokteran ini penyakit katastropik ya. Ini di slide ini saya coba tampilkan yang paling sering karena ini pembunuh yang nomor 1, bahkan ini silent ya, silent. Pembunuh silent ibaratnya ya, itu adalah di pembuluh darah kita itu mengalami arteriosklerosis atau kita akan berujung dengan cardiovascular disease. Maksudnya cardiovascular disease itu penyakit dari pembuluh darah dan jantung. Kenapa? Karena pembuluh darah kita dipenuhi oleh dengan lemak, kemudian mengalami penyempitan. Nah, kita sendiri tahu ya makanan-makanan zaman sekarang itu kalau bisa dibilang banyak kejunya ya. Di makanan yang ada ini anak saya juga suka, kemudian tapi saya berusaha mengingatkannya bahwa keju itu adalah jalan tol menuju ke cepat ketemu sama Tuhan. Begitu, mohon maaf ini bahasanya. Nah, ini kesimpulannya, sinar matahari, polusi, stres, makanan yang kita makan itu kelihatannya enak. Mungkin makanan kaleng, makanan yang siap saji kelihatannya enak, tapi sebetulnya itu makanan ya boleh dibilang makanan palsu ya. Hanya enak di mulut, tapi sakit di badan. Nah, ini semua bisa menimbulkan radikal bebas yang menjadikan ada kanker, kemudian kita menua lebih cepat, kemudian jantungnya kena pertama-tama biasanya hipertensi dulu, tekanan darah tinggi dulu, baru kita terkena serangan jantung ya. Kalau kita konsumsi banyak kalori, siap-siap kita bisa kena diabetes tipe kedua. Kemudian juga gangguan di kulit, ya, dan bisa komplikasi yang lain yang bisa timbul. Nah, kita bersyukur bahwa sekarang ini kita sudah mulai kenal dengan yang namanya antioksidan. Apa itu antioksidan? Nah, kita lihat ya. Nah, antioksidan yang ada ini tampil dalam suplemen ataupun nutrisi pelengkap. Ya, nanti akan kita bahas di belakang. Ini slide-nya kita lewati dulu aja. Nah ini lanjuti dulu. Lanjut dulu. Nah, ya, kita masuk langsung ke produk aja supaya mempersingkat waktu ya. Di sini saya akan berusaha sharing informasi 4 produk perlebahan ya, 4 produk perlebahan yang tersedia di produk-produk DI. Kenapa sih kok kita tertarik untuk periksa melihat produk HDI ini? Ya, karena pertama-tama ya kita bisa lihat Bapak kedokteran sendiri Hippocrates itu mempergunakan polen dan propolis sekaligus madu untuk pengobatan di zaman-zaman sekitar 400 tahun sebelum Masehi itu jadi pakai. Dan sekalian saya sharing, saya sendiri dulu tidak terlalu mempercayai produk perlebahan tahun 96. Berarti saya sendiri yang tidak melihat sejarah. Setelah saya belajar, kemudian saya memperdalamnya, ternyata saya mengkhianati Bapak kedokteran, yaitu Hippocrates. Lawong yang ngajari kesehatan aja mempelajari madu dan menggunakan madu untuk terapinya, kenapa kok saya enggak ya? Jadi butuh waktu sekitar 22 tahun untuk saya sadar. Nah, ini kita kupas tentang polen ya. Nah, ini di polen ya. Serbuk sari bunga jantan atau bakal biji atau disebut bakal buah. Polen adalah inti sari kehidupan. Nah, saya tidak mau terima dari situ, saya berusaha mencari tahu apa ini sih polen ini. Ternyata polen itu ada 2 macam. Di slide ini saya belum sempat tampilkan ya. Ada anemopil pollen dan entopil pollen. Di sini yang kita bahas adalah entopil pollen. Kalau anemopil pollen itu adalah serbuk sari yang ditiup angin yang menjadi alergen. Jadi kalau
musim bunga datang, musim berbuah datang, pasti serbuk sari banyak orang timbul alerginya, asmanya, bahkan kelainan dermatitis di kulitnya ya. Nah, kalau entopil pollen itu bentuknya dia lebih besar dan dia dibawa oleh serangga, dalam hal ini lebah, yang dikumpulkan di sarangnya sebagai sumber makanan. Selain nektar ya. Nah, apa ini keistimewaan bee pollen ini? Keistimewaannya adalah polennya dipilih oleh lebah itu sendiri dan dia sudah matang. Kalau manusia tidak bisa membedakan mana polen yang matang, mana polen yang masih mentah. Ya. Kemudian polen ini dikumpulkan dari berbagai polen-polen yang ada di dunia supaya ngeblend dengan baik ya. Jadi misalkan polen dari daerah sini yang menonjol unsur mineralnya, polen dari daerah B yang menonjol vitaminnya. Nah, itu karena kandungan tanah masing-masing daerah itu berbeda. Makanya HDI ini mengumpulkan polen yang di-blend dari semua polen yang terkumpul di dunia ini satu, kemudian di-blend menjadi bee pollen. Dan tidak boleh dipanaskan karena akan merusak strukturnya. Makanya dia diproses dengan pendinginan dan dipecah dengan sistem double fracture. Jadi didinginkan sampai retak kulitnya sehingga kita bisa ngambil intinya yang di dalam. Nah, bee pollen ini tersedia untuk yang dewasa disebut polenergi 520 dan juga yang untuk anak-anak itu namanya honey bee pollen. Ini sama, cuma yang buat anak-anak lebih kecil ya kandungannya, dosisnya. Lanjut. Nah, ini pada anak-anak ya, menormalkan nafsu makan. Jadi kalau kita baca menormalkan nafsu makan ini sangat baik ya, bukan meningkatkan nafsu makan. Karena itu terkait dengan salah satu unsurnya nanti di belakang bisa kita lihat ya. Ada asam amino yang namanya itu fenilalanin. Fenilalanin itu tidak membuat nafsu makan jadi berlebihan. Dia akan menormalkan nafsu makan. Jadi orang-orang akan melihat bahwa porsi makan kita itu akan secukupnya saja, tapi juga tidak akan kekurangan. Ya, ini ada juga untuk meningkatkan peredaran darah, karena ada B1-nya ya, kemudian meningkatkan daya pikir dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, nutrisinya lengkap. Makanan terlengkap kedua setelah ASI adalah polen. Nanti kita lihat slide-slide berikutnya, nanti saya berusaha membagi infonya kepada teman-teman semua ya. Nah, ini yang saya paling suka ya. Nah, ini yang saya paling suka untuk berbagi infonya di sini. Di situ asam aminonya lengkap sekali. Cuma ada 9 ya, ada 9 asam amino itu. Saya sering singkat karena dulu saya susah menghafal, jadi saya singkat itu fetat, hamfil, valin, ya kan? Kemudian triptofan, histidin, arginin, metionin, lisin, isoleucin. Nah, itu adalah asam amino esensial. Maksudnya esensial itu apa? Nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ada 9 asam amino esensial yang harus dihadirkan dari luar tubuh kita. Kemudian kita juga melihat ada mineral. Mineral ini yang dimaksud adalah trace. Ya, trace itu adalah perantara supaya tubuh kita bisa melakukan fungsi-fungsinya ya. Trace elemen namanya ya. Ada kalsium, ada besi, ada potasium, ada sulfur, ada mangan, ada sodium, macam-macam ya. Semua mineral ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang pas sehingga proses biokimia tubuh kita dapat terjadi dengan sempurna. Ada asam lemaknya, kemudian ada vitaminnya. Nah, ini vitamin ya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Contoh ya, saya pernah dapat kasus pasien yang berhubungan dengan kekurangan vitamin B. Jadi didiagnosa itu
terkena penyakit semacam Parkinson gitu ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin B1, otomatis kita akan terkena penyakit beriberi. Dan Wernicke, apa sih gejalanya? Nah, itu bisa membuat kita kakinya bengkak, kemudian jantungnya lambat, ya, kemudian matanya bisa ptosis. Ptosis itu matanya kelopak mata atasnya ini terturun gitu ya. Jadi waktu berobat ke kami itu namanya, dia izinkan ya, ini karena ponakannya ada di sini, itu namanya Bu Laren. Jadi waktu berobat itu sampai saya gendong, karena saya tidak sabar melihat dia jalan ya, jadi saya gendong aja. Dan setelah konsumsi polen ini, dalam waktu 2 bulan itu dia sudah jalannya, waktu hadiri pernikahan tuh gagah sekali ya. Jadi kalau kita mau lihat ya, vitamin B2 ini bisa bikin apa ya, B3 ini kalau kekurangan bisa bikin apa. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin B3, kita bisa kena penyakit namanya pellagra, diare, dermatitis, kemudian demensia. Jadi vitamin B ini hubungannya itu dengan penyakit-penyakit kepikunan ya, pikun. Orang-orang bisa demensia, kemudian Parkinson, kemudian gangguan-gangguan saraf yang lain. Ya. Supaya menghemat waktu, saya lanjut dulu ya. Nah, manfaatnya untuk polinergi 520 ini meningkatkan stamina dan daya seksual. Kenapa? Karena dia bekerja di sistem hormonal kita. Kalau dijelaskan juga cukup panjang ini ya. Kalau hormonnya orang laki ini progesteron, kalau wanita estrogen, itu namanya hormon gonadotropin. Gonadotropin itu komponen pelengkapnya ada di polen ini. Memperbaiki fungsi organ tubuh kita, melancarkan sirkulasi darah, ya. Ini untuk anemia, biasanya ada hubungannya dengan vitamin B tadi, B2, B3, B6, B12, ini hubungannya dengan itu. Kemudian untuk trombosit yang rendah dan kasus demam berdarah, ini cocok sekali polinergi diberikan. Saya punya kasus pasien-pasien demam berdarah meningkatkan trombositnya sangat cepat sekali dengan polen ini. Kemudian bisa melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI. Di sini saya ada fotonya, tapi sayangnya saya nggak sempat memasukkannya di PowerPoint ya. Itu ada anak yang bayi yang ibunya konsumsi polinergi sama Claver Honey, sama-sama hamil, ibu A dan ibu B, waktu keluar mereka adalah saudara kandung, yang satu keluarnya putih biasa, yang satu keluarnya putihnya merona kemerahan. Cantik sekali. Kemudian ini adalah vitamin untuk pertumbuhan ya. Polen ini adalah bahan dasar. Bahan dasar untuk menyusun sel-sel tubuh kita. Kemudian dia pelengkap gizi dan antioksidan alami. Nah, mundur dulu aku. Terus. Nah, ini ya, slide-nya saya mundurkan ya. Oke. Ini saya kelewatan slide sebentar ya. Nah, ini anjuran cara mengkonsumsinya, bisa aja nanti dilihat ya. 30 menit sebelum makan, tidak dianjurkan dengan air panas, karena pemanasan akan merusak fungsinya. Kemudian kita biasa memakai dosis rendah dulu, itu dinaikkan secara bertahap. Pada kasus-kasus orang alergi, itu dapat diperbaiki dengan polen ini, karena dengan dosis yang rendah dulu, kita akan melakukan desensitisasi. Jadi, orang yang alergi terhadap sesuatu, itu diberikan dalam dosis kecil, lama-lama dibiasakan, nanti lama-lama bisa naik dosisnya. Bukan berarti polen akan menyebabkan merangsang proses alergi ya, tapi polen ini akan membuat tubuh kita seperti semacam divaksin gitu ya, jadi akan diperkenalkan sehingga tubuh kita bisa bereaksi yang lebih baik terhadap paparan alergi dan dapat dikonsumsi bersama dengan obat-obatan dari resep dokter. Nah, ini cara menyimpannya. Simpan jangan kena matahari secara langsung, bisa di lemari es,
Kemudian kalau kita buka ya kita ketemu kapasnya dibuang, jangan dimasukkan lagi. Kemudian kalau menuangkan jangan diambil tangan langsung, tapi dituangkan, ditutup botolnya ya, supaya nggak lembab kena tangan kita. Nah, ini keunggulan produk HDI, bahan dasarnya alami, tidak dibuat di laboratorium, dan memang ini sudah teruji ribuan tahun ya, sejak 3.000 tahun sebelum Masehi atau bahkan 2.500 tahun di Mesir dan di Cina itu sudah dipakai untuk membalsem juga ya. Kemudian nanti di slide-slide berikutnya saya bisa tunjukkan orang yang kena luka, kemudian lukanya bisa diolesi dengan produk perlebahan ini ya. Yang memproduksi adalah Sisi Pollen Company dan sudah dipergunakan oleh 3 negara, ini Filipina, Malaysia, Indonesia. Maksudnya seperti Indonesia itu KONI ya. KONI kalau di Filipina saya tidak tahu namanya, kalau di Malaysia saya tidak tahu namanya. Kalau di USA 3 presidennya sudah mengkonsumsinya dan dipakai di sana selama 3 generasi. Kalau di Indonesia sudah lewat Balai POM, izin Depkes RI. Kemudian yang paling membuat saya suka tercantum di sini ya. Ini buku MIMS, buku wajib kedokteran ya. Di situ memuat daftar-daftar obat yang ada di negara kita ya, yang boleh dipakai. Nah, ini bedanya obat dan nutrisi pelengkap. Kalau obat itu dibuat di lab, kalau nutrisi adalah bahannya alam ya, dari alam, tidak dimodifikasi, tidak mengalami proses laboratorium. Kemudian untuk orang sakit itu obat dipakai, sementara untuk orang sehat dan orang sakit itu nutrisi dapat dipakai. Kalau orang belum sakit, tidak mungkin orang minum obat. Tapi kalau orang belum sakit, supaya kita tidak sakit, ya kita makan nutrisi yang membuat tubuh kita sehat. Nutrisi dan di samping itu kita juga harus pola hidup sehat ya. Nah, kalau obat itu menggunakan dosis yang ditentukan oleh seorang dokter berdasarkan usia dan berat badannya. Kalau nutrisi pelengkap ini sesuai kebutuhan. Kalau dia tidak sakit, ya dosisnya hanya untuk pencegahan, ya dosisnya secukupnya. Tapi kalau dia lagi sakit, kita bisa pakai dosis 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat yang sesuai kebutuhan orang tersebut. Nah, kalau obat, itu seperti mata uang ya. Satu sisi dia adalah obat, tapi sisi lain itu racun. Makanya dalam mengeluarkan sebuah obat, itu perlu surat cinta dari dokter yang ditanggapi suratnya itu oleh seorang apoteker. Jadi kalau dokternya agak lupa sedikit, itu pasti diingatkan sama apotekernya. Pak, ini bagaimana, Pak? Ah, biasanya begitu. Jadi, karena ini bisa membahayakan tubuh pasien. Nah, karena nutrisi pelengkap ini larut dalam air, maka kelebihannya di dalam tubuh pasti dikeluarkan. Jadi tidak akan memberatkan fungsi ginjal kita. Ya. Kalau obat, dia punya efek samping. Begitu ya. Nah, obat juga dikonsumsi selama sakit, dan dalam pengawasan dokter dan tim-timnya ya, tidak cuma dokter aja, itu ada apotekernya, tim-tim perawatnya yang lain yang mengawasi pemakaian obat. Nah, kalau nutrisi, dia dipakai bisa oleh semua orang, ya kan, tidak harus resep dokter. Itu perbedaannya ya. Nah, ini slide-nya sudah. Kita masuk ke pollen ya, propolis ya. Nah, apa sih propolis? Supaya kita semua gampang mengerti ya. Produk perlebahan itu intinya 4. Ya. Tadi kita sebutkan tadi pollen.
komponen itu serbuk sari bunga jantan. Yang kedua ini adalah propolis. Ya, nanti ketiga pasti royal jelly, yang keempat itu clover honey atau madu. Nah, propolis ini apa sih? Propolis ini getah pohon pinus yang dicampur enzim di dalam perut lebah ya untuk menghasilkan sarang lebah. Ya, namanya resin. Nah, itu sifatnya dia sebagai antibiotik. Karena lebah di dalam satu rumahnya itu terdapat sekitar 400.000 lebah yang bisa hidup di dalam satu koloni besar gitu. Kalau terlalu padat pasti menularkan penyakit. Makanya sarangnya itu untuk masuk dan keluar itu harus ada semacam disinfektan. Nah, disinfektannya ini adalah propolis ya. Propolis ini mengandung bioflavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dosis tinggi yang dapat membunuh jamur, virus, dan bakteri. Ini